Saya akan ditemani teman dan sahabat saya, yaitu Saudara Anton Kristiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ko. Alhamdulillah ya, malam ini bisa datang ke studio Geraha Mu'alaf. Kita mau bahas Kitab Mormon ya, Mas ya? Iya, kita mau. Nah, para pemirsa, kenapa saya mengundang Mas Anton? Karena Mas Anton ini mantan mu'alaf. Betul, boleh saya katakan gitu ya? Mantan mu'alaf yang berasal dari Mormon gitu ya. Jadi saya yakin beliau pasti sedikit paham lah ya mengenai Mormon itu apa. Nah, supaya nanti lebih detail lagi kita bicara mengenai Kitab Mormon ini, nanti kita akan pajang nih saya udah pegang dua Kitab Mormon. Ini sebenarnya sih sama nih Kitab Mormon nih, cuman beda cetakannya aja. Mas Anton juga ternyata bawa buku nih. Iya, Kitab Mormon. Nah, Kitab Mormon juga yang satu tuh apa, Mas? Suatu pekerjaan yang ajaib dan menakjubkan. Nih, apa nih? Suatu pekerjaan yang ajaib dan menakjubkan. Ini covernya kemana, Mas? Hilang. Gigi tikus. Itu buku yang lama itu. Ini buku tahun berapa ini? Tahun 1982 nih ya. Iya. 1982. Kalau yang saya punya, yang saya pegang ini terbitan 2000 berapa nih? 2016 kalau nggak salah. Iya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Mas Anton, seperti biasa, saya mengajak para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami ya, ataupun yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau juga yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar ya, dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silakan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI, nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta, dan bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 081232802080. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, Mas Anton, berapa lama Mas dulu di Mormon? 5 tahun. 5 tahun? Iya. Sebelum di Mormon? Islam. Muslim? Iya. Walah, jadi sempat murtad? Iya. Waduh, jadi Muslim umur berapa tuh dari Muslim ke Mormon? Sekitar umur 15 tahun. 15 tahun? Iya. Waduh, itu lagi mencari jati diri kali ya? Jati diri. Keluarga Muslim semua? Alhamdulillah Muslim semua. Sampai sekarang ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi ceritanya gimana dulu kok bisa murtad dari Islam ke Mormon tuh? Gimana? Boleh cerita sedikit nggak? Kita bukan mau membahas kisahnya Mas Anton, tapi hanya sebagai background aja gitu ya. Jadi lebih kepada ini ya, ketika orang murtad dari Islam itu lebih karena faktor X. Kalau saya kan lebih karena orang tua yang bapak saya poligami, ibu saya cerai, sehingga saya membenci poligami. Itu kemudian di sini akhirnya ada kebencian kepada Nabi Muhammad gitu. Sehingga saya merasa ingin mencari sosok juru selamat lain. Nah, di sini akhirnya saya menemukan seorang Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, seperti itu. Masuk ke Mormon? Iya. Padahal di Mormon poligami boleh? Iya. Nggak salah masuk itu? Nah, itulah makanya salah satu keunikannya. Karena saya lihat kalau Mormon ini secara garis besar itu sama dengan Islam. Secara garis besar? Ya, sama dengan Islam. Sama dengan Islam, atau ada persamaan? Iya, ada persamaannya. Jadi ketika saya di Islam kan saya membaca buku dialog ketuhanan Yesus. Oh ya, Kiai Haji Bahodin Mudori. Ya. Di situ seorang Kiai Baha dialog sama Antonius Widuri selama 7 hari. 8 malam sehingga Antonius Widuri masuk Islam. Sehingga ketika membaca buku tersebut, ketika ada orang Katolik atau Protestan datang kepada saya, maka saya sedikit banyak menolak, bertentangan dengan mereka gitu. Kenapa? Karena mereka menuhankan Yesus Kristus. Itu waktu masih Muslim atau? Masih Muslim dalam proses peralihan tadi. Oke. Ya, karena mereka menganggap bahwa Yesus Kristus Allah Bapa dan Roh Kudus sebagai pribadi yang tunggal. Nah,
ketika saya kenal adik angkat saya, Dadang Wijono, dia berasal dari gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir atau Kristen Mormon. Di situ ada yang saya rasakan sesuatu yang unik dan hampir mirip dengan Islam. Oh gitu. Gitu. Jadi suatu contoh, kalau di Mormon Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu bukan satu pribadi yang tunggal. Mereka adalah tiga pribadi yang berbeda, tapi memiliki satu visi, yaitu menyelamatkan umat manusia, membimbing umat manusia, seperti itu. Gitu kan. Jadi intinya Mormon pada dasarnya mereka termasuk rumpun Unitarian. Gitu. Tuhan itu satu, seperti itu. Loh. 3 pribadi itu maksudnya 3 entitas gitu? Iya. Yang berbeda? Iya. Yang berdiri sendiri? Iya. Berarti 3 Tuhan? Iya. 3 teis gitu? 3 wujud ya. Iya, iya. Maksudnya 3 entitas dong? Iya. Jadi dasarnya adalah selalu kepada kisah Yesus Kristus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Yang dimana Yesus di dalam kolam air bersama Yohanes Pembaptis, kemudian burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus, dan suara dari surga yang melambangkan Allah Bapa. Sehingga mereka ini kan ada 3 wujud, 3 zat yang berbeda. Yang muncul bersamaan. Iya, yang muncul bersamaan. Bahkan dalam pencariannya tuh Joseph Smith dia mengatakan bahwa dirinya didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Berbarengan. Ya, berbarengan. Itu kayak 2 orang yang kembar seperti itu gitu. Keren amat. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam ya. ini mohon maaf kalau saya ketawa ya, tapi ya ini kan jauh berbeda dengan apa yang dipahami oleh saudara kita Kristen ya. Yang mainstream gitu, yang Trinitarian maksudnya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, pasti ada pertanyaan. Mungkin buat saudara-saudara kita yang Kristen, ngapain sih lu bahas-bahas Alkitab, bahas-bahas Kristen tuh ngapain sih gitu? Pasti ada pertanyaan begitu kan? Saya jawab begini, karena Kristen dan Islam itu kan sama-sama agama misi. Agama misi itu artinya agama yang mengajak orang lain untuk masuk agama kita gitu. Tetapi kan ada perbedaannya. Bedanya adalah kalau Kristen itu kan menggunakan atau berdasarkan yang disebut dengan amanat agung, ya kan? Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, gitu kan? Kan itu perintahnya, perintah yang agung disebut dengan amanat agung, gitu kan? Ya terlepas dari ayat itu tambahan atau bukan, sisipan atau bukan, palsu atau bukan, itu lain cerita lah. Tetapi itu yang dipakai oleh saudara kita yang Kristen untuk mengkristenkan orang yang sudah beragama yang lain gitu. Oke, betul. Tadi kan itu misi kan. Kalau kita di Islam, kita kan hanya menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Ya, kita mengajak boleh, tetapi kan tidak ada istilahnya memaksa harus sampai mereka masuk Islam gitu. Ya kan? Kalau ini kan ada perintah baptislah, jadikanlah mereka muridku. Berarti ada perintah yang spesifik gitu kan? Ada misi di situ. Harus jadi murid Yesus, artinya harus masuk Kristen, harus dibaptis. Ya. Kalau 2 ini belum terlaksana kan berarti kan perintah itu belum dijalankan gitu. Belum. Nah itu bedanya ya para pemirsa ya. Jadi kenapa kita bahas kekristenan? Ya tujuannya adalah untuk membentengi akidah umat Islam, ya, dan mencegah aksi pemurtatan. Itu tujuan kita utamanya, Mas. Ya. Bukan kita mau menjelek-jelekan agama lain, bukan. Bukan kita mau mencari musuh, bukan. Bukan kita mau merusak persatuan NKRI, bukan. Ini semuanya murni kajian ilmiah ya. Jadi kalau kita ngomong tidak ada retorika, hanya bicara mengenai dokumen. Dokumen ini yang kita tunjukkan gitu ya. Nah, dokumen itu kan tidak semuanya perlu tafsir. Itu kan ada ayat-ayat juga yang eksplisit. Eksplisit artinya dengan logika atau nalar sehat aja udah ketahuan nih maksudnya apa gitu. Kalau ada yang perlu tafsir, kita baca tafsirnya gitu. Jadi masing-masing pihak mempunyai area tafsir masing-masing. Kita tidak boleh lompat pagar ke area tafsir agama sebelah gitu. Nah, kenapa kita bahas Kristen? Karena 2 agama itu adalah agama misi. Agama yang lain bukan agama misi, makanya kita nggak bicarain gitu. Tapi kalau mau belajar boleh. Nah, yang kita pelajari ini adalah keyakinan orang lain, Mas ya. Gitu kan? Ini adalah ini kan keyakinan orang lain yang merupakan ilmu kristologi buat kita gitu kan. Kita punya keyakinan sendiri, yaitu Islam. Kita mempelajari ilmu yang bukan keyakinan kita, itu kan beda cerita. Artinya tidak ada masalah itu harusnya. Jadi kalau kita belajar kristologi, kita punya keyakinan Islam, tapi kita belajar ilmu kristologi, tidak ada yang salah gitu.
Bahkan kalau salah satu ulama kita mengatakan bahwa belajar kristologi itu adalah fardu kifayah. Ya, nah jadi itu ya dasar kami membahas agama sebelah atau agama orang lain, bukan dengan maksud yang lain, tetapi yang tadi saya sebutkan ya. Oke, lanjut Mas ya. Terus tadi setelah masuk Mormon 5 tahun. Iya. Belajar apa aja tuh Mas? Belajar poligami nggak? Sulit dipraktekkan. Sulit dipraktekkan. Nah, terus gimana? Boleh cerita nggak? Kira-kira dulu belajarnya apa aja? Saya lebih banyak terpengaruh oleh ketahuitan yang tertanamkan ketika saya masih Islam, ya kan. Sehingga kenapa saya memilih Mormon? Karena saya melihat bahwa Mormon ini hampir sama dengan Islam. Gimana kalau tak persamaannya? Yang pertama tadi adalah bahwa Mormon menganggap bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus bukan pribadi yang tunggal, ya kan? Berbeda ya? Ya berbeda gitu kan. Ya. Jadi di sini seperti yang disampaikan pada Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 bahwa inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus gitu kan. Itu saya sepakat di situ bahwa Allah itu Esa, Yesus itu adalah utusan Allah. Walaupun ternyata belakangan saya tahu bahwa doktrin Mormon lebih jelimet lagi daripada itu yang pertama. Yang kedua, Mormon menganggap bahwa semua manusia itu menanggung dosanya sendiri, sama dengan Islam. Kalau Protestan Katolik dia mengatakan bahwa Yesus adalah penembus dosa. Semua manusia dia berdosa, menanggung dosa waris Adam. Yesus disalib untuk menebus semua dosa manusia. Itu kan doktrin Trinitas. Tapi Mormon mengajarkan bahwa semua manusia itu menanggung dosanya sendiri. Masing-masing seperti dalam Islam. Kemudian Mormon itu dia mengharamkan minuman yang memabukkan. Jadi ketika sakramen itu kalau anggur kan melambangkan darah Yesus, sedangkan roti tak berlagi melambangkan daging Yesus, tubuh Yesus ya. Jadi tapi kalau di Mormon air putih karena minuman memabukkan haram. Cuma air putih aja? Iya. Kasian ya. Kan nggak boleh juga teh? Nggak boleh, kopi teh nggak boleh. Teh, anggur nggak boleh? Nggak boleh. Alkohol nggak boleh ya? Nggak boleh karena kopi mengandung zat kafein, sedangkan tein yang merusak tubuh. Jadi Mormon itu mengajarkan kepada kita untuk menghormatin tubuh kita, kesehatan tubuh kita seperti itu. Karena tubuh bait Allah gitu. Iya. Cuma yang sempat bingung ya itu tadi, saya keluar dari Islam karena membenci poligami, ternyata di Mormon diperbolehkan poligami gitu kan. Nah, terus gimana dong itu? Ya itu adalah sebuah proses yang berartinya akhirnya saya berpikir simpel ya bahwa Abraham atau Nabi Ibrahim saja berpoligami kan gitu ya. Dan banyak nabi juga berpoligami gitu. Itu jadi ya kecele dong. Ya begitu. Kecele. Oke, nah terus setelah 5 tahun menjadi pengikut Mormon, kemudian gimana? Kembali ke Islam atau? Saya 2005 sampai 2008 itu mulai tidak mensakinin Mormon ya. Jadi gini, yang mengganjal dalam diri saya adalah Joseph Smith ini kan menyendiri di sebuah hutan di awal-awal itu ya. Dia kemudian mengaku didatengin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jadi seakan-akan bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus ini mempunyai wujud fisik, gitu kan? Jadi bahwa wujud yang bisa dilihat oleh manusia dan semacam dua orang yang kembar, gitu kan? Nah, ini yang akhirnya bertentangan dengan iman saya. Karena seperti suatu contoh tentang kisah Musa melihat wajah Allah, Allah Bapa, ya kan, di kitab Keluaran sama surat Al-A'raf. Intinya Musa di gurun Sinai atau Gunung Tur Sinai, dia ingin melihat wajah Allah Bapa. Tapi ternyata apa? Saat itu Musa pingsan, gunung meletus, sehingga tidak ada yang bisa mampu melihat wajah Allah Bapa ini. Nah, tapi kenapa seorang Joseph Smith dia mengaku bahwa dia itu melihat wajah Allah Bapa dan Yesus Kristus, padahal tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah Bapa itu sendiri. Itu sehingga kemudian saya mencoba untuk keluar dari Mormon, mencari kekristenan yang lebih mengajarkan tentang Unitarian tadi.
satu-satunya Allah yang benar. Kalau satu ya harus satu, dan zat Allah itu seperti apa sih? Oke. Gitu. Oke. Oh, jadi setelah itu mencari Kristen yang Unitarian. Iya. Yang tidak tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ya, gitu ya. karena memang dari awal sejak sebelum saya masuk Mormon, saya udah tidak yakin dengan Trinitas tadi. Justru salah satu pilihan saya kenapa masuk Mormon kan karena saya tidak percaya Trinitas gitu. Tapi ternyata Mormon pun suatu contoh dia menganggap bahwa Allah Bapa, Yesus, bahkan Yesus bersaudara dengan Lucifer dan sebagainya. Itu kan yang sebuah sesuatu yang semakin saya perdalamin tentang Mormonisme itu semakin saya tidak mengerti. Gitu. Waduh, jadi Yesus di dalam Mormon, Yesus dianggap saudaranya Lucifer. Iya. Waduh, keren dong ya. Itu nanti perlu kalau mau bahas itu detail harus belajar ini lagi ya. Lagi, gitu. ya. Lagi penjelasannya. Oke, terus nyari Kristen Unitarian ketemu nggak? Belum ketemu pada saat itu, sehingga akhirnya saya condong alhamdulillah melalui prosesnya 2008 masuk Islam. Balik ke Islam. Ya, masuk ke Islam. Walaupun sebenarnya 2009 saya baru nemu. Nemu apa tuh maksudnya? Nemu sebuah Kristen yang mungkin mengusung visi Unitarian. Oh. Farhan Donald, Jayadi Nugroho, Ellen Christie. Sehingga saya bilang ke Fran, kalau sekiranya saya dulu tidak keburuan masuk Islam, mungkin saya akan masuk ke Kristen Unitarian. Saya bilang gitu karena mereka lebih murni ya Unitariannya, walaupun ujung-ujungnya ada penyelewengan juga. Oh, tapi udah sempat pelajarin berarti Unitarian? Sudah. Udah. Jadi intinya gini loh, walaupun orang-orang Kristen ini kayak Saksi Yehova, Unitarian, Advent Hari ke-7, Mormon, mereka mengaku bahwa Tuhan itu esa, tapi pengetahuan iman tauhid mereka tentang akidah mereka itu masih banyak yang melenceng, berbaur gitu, sehingga juga. Ya berbeda-beda, dan mereka itu antara kuasa Allah Bapa dan kuasa Yesus Kristus rancu gitu kan. Beda dengan Islam maupun Yahudi yang mereka monoteisme murni. Gitu. Iya. Oke, jadi 2008 sudah kembali ke Islam, 2009 malah kenal dengan Unitarian. Iya. Tetapi nggak masuk Unitarian kan? Nggak. Tetap Islam kan? Iya. Alhamdulillah. Kirain masuk Unitarian mondar-mandir. Nggak, kirain mondar-mandir kayak setrikaan gitu Mas. Tapi alhamdulillah ya, berarti dari 2008 sampai sekarang tetap Muslim ya? Alhamdulillah. Moga-moga sampai akhir hayat Islam. Moga-moga istiqomah, moga-moga husnul khotimah. Amin. Amin. Nah, terus jadi kalau tadi di Mormon nih ya, kita sekarang harus bahas lebih detail nih, karena ini kan topik kitab Mormon nih. Iya. Tadi ada bicara bahwa Tuhan di dalam Mormon, Bapak nih maksudnya nih, itu dipercaya punya fisik. Iya. Terus tinggal di mana? Ya di surga. Hah? Di surga. Oh, fisik di surga gitu. Iya. Yesus punya fisik. Terus kalau Roh Kudus enggak ya? Enggak. Roh Kudus enggak. Nah, terus kemudian juga ada kalau nggak salah dipercaya bahwa Yesus itu adalah lahir secara wajar gitu. Iya. Jadi Bapak ini punya istri. Bapak punya istri kemudian punya anak gitu, wajar gitu, maksudnya normal gitu, hubungan biologis gitu. Ya, seperti doktrin Tuhan sama Bunda Maria ya gitu kan ya. Jadi memang Yesus tetap lahirnya melalui Bunda Maria ini kan gitu, itu seperti itu. Gitu. Tapi kebanyakan Mormon itu menganggap bahwa Allah Bapa punya Yesus wujud fisik seperti itu ya, seperti itu. Itu yang sebenarnya sesuatu yang menurut saya nggak logis ya, karena bagaimana mungkin zat kita sama dengan zat Allah gitu. Dan kalau nggak salah saya pernah baca bahwa di Mormon dipercaya bahwa setiap manusia bisa jadi Allah gitu. Iya. Allah ini maksudnya Tuhan ya, jangan apa namanya, ini kan karena mereka menggunakan istilah kata Allah ya, sedangkan buat kita umat Islam kan Allah itu adalah proper name atau nama diri. Iya. Kalau di Bible kita sudah sering bahas lah ya, kata Allah itu sering dipakai menjadi generic name atau title atau gelar atau julukan gitu. Iya. Nah, mohon para pemirsa juga sedikit maklum supaya kita bicaranya nggak berbeda dengan apa yang ditulis di kitab-kitab mereka. Jadi oke lah, kita sekarang menyebutkan Allah tapi dalam artian ini yang mereka tulis gitu. Yeah. Tetapi secara akidah kita, ya, secara kepercayaan atau keyakinan kita, Allah itu adalah nama diri daripada sesembahan kita, ya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa,
yang punya nama Allah gitu. Makanya kita selalu ada istilah Allah kecil sama Allah yang tulisan besar gitu. Oke, kan. Sekarang kalau pendeta ngomong di mimbar kan apa dia mau bilang? Saya ngomong Allah pakai huruf besar ya gitu kan, enggak kan? Enggak. Nah, tapi jadi tadi saya lanjutkan bahwa setiap manusia bisa menjadi Allah gitu. Kalau kata Joseph Smith ya, betul ya. Artinya kalau Allah Bapa itu sendiri dia punya fisik. Iya. Terus dia kekal nggak? Kekal. Kekal. Fisik kekal. Jadi itulah yang akhirnya gini. Ketika menyelami doktrin Mormon, justru saya malah bingung. Ada sebuah kebimbangan yang luar biasa. Akhirnya muncul ini benar apakah enggak gitu kan? Itu yang menjadi realita itu. Justru karena itulah kemudian saya berusaha untuk mencari lagi pengetahuan Alkitabiah yang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri ya. Karena apa? Karena misi Mormon pada dasarnya seorang Joseph Smith pada saat itu dia kan merasa bahwa semua agama itu telah jatuh ke dalam kemurtatan besar. Dan dia meyakinin bahwa kekristenan yang ada pada zaman sekarang ini sudah tidak sesuai dengan ajaran yang dikhotbahkan dan dipraktekkan oleh Yesus Kristus. Sehingga dia pun menyendiri di sebuah hutan, kemudian didatangin oleh malaikat Moroni, didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus, sehingga dia ingin memulihkan gereja. Bagaimana gereja itu tadi kembali kepada ajaran Yesus Kristus yang terdahulu ya. Makanya kemudian gereja Mormon ini dipimpin oleh 12 rasul. Seperti zaman Yesus punya murid 12 rasul tadi. Seperti itu. Kalau dia bilang mau ngikuti kembali ke ajaran Yesus, berarti Mormon sunat nggak? Sunat. Sunatnya wajib? Enggak. Nah, kok katanya mau kembali ke ajaran Yesus, kok nggak wajib sunat gimana? Ini loh. Jadi, terus kalau mau kembali ke ajaran Yesus, doanya sujud nggak? Enggak. Nah kok? Kebaktiannya sama seperti di gereja lain, cuma perbedaannya kalau di Mormon tidak memakai anggur itu saja. Gitu. Oke, joget-joget. Iya. Pakai musik nggak? Pakai musik. Oh pakai musik? Nyanyi. Oh ada nyanyi. Kemudian ada kesaksian. Terus kalau orang Mormon meninggal di kafanin nggak? Enggak. Lah kok? Peti mati. Malah peti mati. Katanya mau kembali ke ajaran Yesus gimana sih? kalau yang Cina malah waktu yang kremasi ya. Oh tetap ada kremasi. Ya, oh terus? Jadi inilah. Jadi ketika kita ingin kembali kepada ajaran Yesus yang sebenarnya, kekristenan nggak akan bisa. Karena apa? Karena kita tuh ada semacam riwayat yang terputus ya. Itu yang. Maka ketika banyak orang bilang di Alkitab ada nggak tentang perintah sholat, gerakan sholat? Kalau saya bilang ini kan terpisah-pisah di sekian ayat, ada tentang jilbab di ayat yang satunya, tentang posisi rukuk di ayat satunya, langsung nanti sujud di ayat yang lain. Tapi kan kita runtutan sholat itu nggak nemu jejaknya. Gitu. Dan kasus inilah yang dihadapin oleh Mormon juga. Oke, ini kayaknya kita kecepatan ya. Tadi kita belum ceritain sedikit mengenai apa namanya kisah mula awalnya gitu ya, ada Mormon gitu ya. Iya. Nah sebelum kita masuk ke situ sebentar, menurut Mas Anton nih, Mormon itu sendiri bisa disebut Kristen apa enggak? Mormon selalu menyatakan dirinya berbeda dengan Kristen yang lain. Tapi mereka Kristen bukan? Iya. Kristen. Tapi nggak mau disebut sama dengan Kristen yang lain. Iya. Aneh juga ya. Maunya disebut Kristen tapi beda dengan Kristen yang lain gitu ya. Iya. Oke, ini ada gini, saya tunjukkan ya sebentar, saya apa namanya. Nah, ini kan kitab Mormon, satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus ya kan. Ini kitab Mormon, laporan itu oleh tangan Mormon, di atas lembaga-lembaga diambil dari lembaga-lembaga Nefi. Saya baca dari sini aja nih. Oh ya, nih sebelum itu saya perlihatkan dulu ini. Ini Mormon juga tetap membaca Bible. Iya. Yang dari Kejadian sampai Wahyu. Iya. Tapi yang ada di Deuterokanoninya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti yang Protestan. Protestan. Nah ini ya, kita lihat ya Perjanjian Lama dari Kejadian. Ini di sini Keluaran, Imamat dan seterusnya. Di sini nggak ada Deuterokanonika ya. Terus langsung masuk Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu. Berarti ini menggunakan yang Protestan, ya kan? Iya. Kemudian di sini mereka kan juga mempunyai kitab sendiri yang disebut dengan Kitab Mormon.
Ya. Berarti kalau yang Protestan ini totalnya 66 kitab atau 66 buku ditambah lagi dengan kitab Mormon. Ya. Totalnya menjadi 81 kitab atau buku, Ya. gitu ya. Setelah itu ada lagi yang namanya ini buku ya, Ajaran dan Perjanjian. Ya. Ya, ada ADNP, MR1, Maklumat Resmi 1, Maklumat Resmi 2. Kemudian ada Mutiara yang sangat berharga gitu ya. Ada kitab Musa, Abraham, Joseph Smith, Matius, Joseph Smith, sejarah, pasal-pasal kepercayaan, terjemahan Joseph Smith, kemudian PTS itu penuntun bagi tulisan suci. Jadi selain daripada 81 kitab ini, yaitu yang dari Bible-nya Protestan ditambah dengan sekian kitab total menjadi 81, masih ada lagi tambahan yang lain gitu ya. Iya. Banyak banget ini berarti ya. Jadi tetap yang paling utama adalah Bible ini ya, Alkitab seperti Alkitabnya Protestan. Kemudian Joseph Smith didatangin oleh malaikat Moroni dan dia diberi lempengan emas dan Urim sama Tumim ya itu istilahnya. Sehingga diterjemahkan menjadi kitab Mormon ini. Makanya disebut Kristen Mormon karena kitabnya kitab Mormon gitu kan. Nah, Mormon itu siapa? Malaikat Moroni. Bukan. Iya. Gini, saya baca nih. Iya. Jadi Mormon itu adalah seorang nabi. Iya. Ya. Yang punya anak namanya Moroni. Iya. Gitu. Nah, Mormon ini yang katanya menuliskan di lempengan-lempengan emas, kemudian tidak diserahkan ke siapa-siapa sampai pada waktunya. Ya itu. Iya kan? Kemudian yang menyerahkan lempengan-lempengan emas itu kepada Joseph Smith itu Moroni. Moroni kan anaknya. Tapi sebenarnya kan Moroni kan sudah meninggal udah lama. Iya. Jadi yang mendatangi Joseph Smith itu yang disebut dengan apa tadi? Malaikat Moroni. Iya. Oh Allah. Saya bacain aja sedikit-sedikit ya, biar pemirsa juga lihat nih. Ini ada beberapa kalimat yang saya tanda ini ya. Kitab Mormon adalah sejilid tulisan suci yang kudus yang sebanding dengan Alkitab. Itu adalah sebuah catatan tentang urusan Allah dengan penghuni benua Amerika zaman dahulu dan memuat kegenapan Injil abadi. Kitab ini ditulis oleh banyak nabi zaman dahulu melalui roh nubuat dan wahyu. Perkataan mereka yang ditulis di atas lempengan-lempengan emas dikutip dan diringkas oleh seorang nabi sejarawan bernama Mormon. Nah, itu ya. Terus ini ada catatan gitu ya, sampai ada orang-orang Navy, orang-orang Laman dan sebagainya. Nah, ini saya bacakan nih. Setelah ribuan tahun semuanya dihancurkan. Kok nggak fokus nih? Setelah ribuan tahun semuanya dihancurkan kecuali orang-orang Laman dan mereka berada di antara leluhur orang-orang Indian Amerika. Nah, jadi Mormon ini dianggapnya bahwa seperti kayak eksklusif buat orang Amerika gitu. Karena kan memang kan Joseph itu orang Amerika. Iya. Terus dia katanya bilang Amerika Serikat itu sudah dinubuatkan 2.500 tahun sebelumnya gitu, Pak. Ya. Nah, terus ini sejarahnya nih awal nih. Pada tanggal 21. Nah, ini sorry saya baca yang nih sebelumnya. Setelah Mormon menuntaskan tulisan-tulisannya, dia menyerahkan laporan itu kepada putranya Moroni yang menambahkan beberapa kata miliknya sendiri dan menyembunyikan lempengan-lempengan tersebut di Bukit Cumorah. Pada tanggal 21 September 1823, Moroni yang sama yaitu anak Mormon yang pada waktu itu makhluk yang dimuliakan, nah itu mungkin yang dimaksud dengan malaikat kan, yang dibangkitkan menampakkan diri kepada Nabi Joseph Smith dan memberinya petunjuk yang berhubungan dengan catatan kuno dan penerjemahannya yang ditakdirkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian udah terus baca lagi. Ini di sini disebutkan bahwa mereka yang memperoleh kesaksian ilahi ini dari Roh Kudus akan juga mengetahui melalui kuasa yang sama bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, bahwa Joseph Smith adalah pewahyu dan nabinya pada zaman terakhir ini, dan bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah kerajaan Tuhan yang sekali lagi ditegakkan di atas bumi sebagai persiapan untuk kedatangan kedua Mesias. Jadi ada 3 orang saksi dan juga ada 8 saksi ya, total 11 saksi. Yang menurut kesaksian mereka melihat lempengan-lempengan emas itu gitu. Iya. Pernah dengar ya? Berarti ya. Nah, ini kalau yang disebut dengan kesaksian 3 saksi itu adalah Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris. Di sini mereka mengatakan bahwa mereka sudah melihat lempengan-lempengan itu gitu ya. Nih, bahwa dia membawa dan meletakkan di hadapan mata kami sehingga kami melihat dan menyaksikan lempengan-lempengan itu dan ukiran di atasnya, dan kami tahu bahwa itu adalah melalui kasih karunia Allah Bapa
dan Tuhan kita Yesus Kristus sehingga dan seterusnya. Di sini ada lagi kesaksian 8 saksi. Kesaksian 8 saksi ini dari Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer, dan seterusnya sampai Samuel H. Smith. Ini juga sama, mereka juga mengaku melihat lempengan-lempengan tersebut. Nah, kemudian baru ini ada yang disebut dengan kesaksian Nabi Joseph Smith. Jadi dia mengaku nabi ya? Iya. Nabi Joseph Smith. Ya. Nah, ini kalau menurut pengakuannya dari Joseph Smith yang mengaku dari nabi, dia mengaku bahwa pada suatu waktu dia sedang bekerja di di ladang bersama ayahnya. Kemudian dia merasa tidak enak badan, kembali ke rumah, terus kemudian pingsan. Kemudian ceritanya setelah kembali sadar, ayahnya mengetahui bahwa malah ayahnya percaya bahwa dia seorang nabi gitulah. Seperti itulah kurang lebih ya. Terus kemudian bahwa pada suatu ketika dia mendapatkan kayak semacam mimpi atau penglihatan gitu ya, bahwa dia nanti akan menerima lempengan-lempengan emas itu dari Moroni gitu. Iya. Terus kemudian pada tanggal berapa tadi, 21 September itu 1823 ya.